Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dimarahman. Saya mengajar mata pelajaran fisika di SMA Negeri 1 Simpang 4, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Kedua tahun 2023. Program Studi Pendidikan Fisika DLP3 Kanjuruhan Malang dengan nomor peserta 20150062199. Saya akan melaksanakan uji kinerja hari ini, Senin 4 Desember 2023. Berikut video pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita memiliki kesempatan lagi untuk belajar bersama. Saya harap kalian semua siap untuk menjelajahi dunia pengetahuan bersama-sama. Siap. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari bersama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas. Sebelum kita memulai studi pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbal wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbil zidni ilma warzuqni fahma. Berdoa selesai. Gimana kabar kalian? Baik. Siapa yang tidak hadir? Hari ini kita akan memulai pembelajaran tentang pengukuran massa dengan menggunakan neraca Auhaus 4 lengan dan 3 lengan. Sebelum masuk ke materi, saya ingin mengukur pemahaman awal kalian tentang topik ini melalui pretest. Ya, perhatian, silakan buka classroom-nya untuk mengerjakan pretestnya. Silakan dibuka dulu handphonenya masing-masing untuk uji pengetahuan awal. Nah, coba kalian perhatikan. Gambar apa ini? Ini? Bulat. Apa yang terlintas di mana kalian? Bulat. Selain itu? Ringan. Apa? Masanya? Masa bendanya ditimbang? Ya, betul. Nah, jadi ada pertanyaan. Bagaimana kita dapat mengukur massa suatu benda dengan tepat? Nah, tujuan pembelajaran hari ini, peserta didik mampu menjelaskan fungsi neraca Auhaus dengan tepat. Yang kedua,
peserta didik mampu menjelaskan cara mengukur massa benda menggunakan neraca Ahaus dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik mampu melakukan pengukuran massa benda dengan neraca Ahaus dengan benar. Yang keempat, peserta didik mampu membaca skala pada neraca Ahaus dengan teliti. Yang kelima, peserta didik mampu menganalisis dua alat ukur yang berbeda dengan tepat. Sebelum kita melakukan percobaan, yang perlu kalian perhatikan, pastikan setiap anggota berkontribusi. Kelompok beranggotakan 6 orang sebanyak 5 kelompok. Tiap-tiap kelompok mendapatkan 1 LKPD. Cari informasi tambahan jika diperlukan untuk mendukung pengukuran kalian. Tiap-tiap kelompok akan mendapatkan bimbingan penyelidikan. Setelah kalian selesai mengukur objek dan membuat laporan, tiap-tiap kelompok akan mempresentasikan. Melakukan percobaan, marilah kita bersama-sama menentukan hipotesis atau dugaan sementara. Silakan di antara kalian, ada yang tahu? Neraca Ahaus memberikan hasil pengukuran yang akurat. Neraca Ahaus memberikan hasil pengukuran yang akurat. Ya, ada lagi? Neraca Ahaus menunjukkan stabilitas dan konsistensi selama pengukuran. Ya, ada lagi? Hasil pengukuran neraca Ahaus tidak terpengaruh oleh perubahan suhu atau kondisi lingkungan tertentu. Ya, ada lagi? Neraca Ahaus memiliki resolusi dan ketelitian yang sesuai untuk tujuan pengukuran yang spesifik. Nah, berarti dugaan sementara kita di sini neraca Ahaus memberikan pengukuran yang akurat. Yang kedua, neraca Ahaus memberikan konsistensi selama pengukuran. Yang ketiga, hasil pengukuran neraca Ahaus tidak terpengaruh oleh kondisi lingkungan tertentu. Yang keempat, neraca Ahaus memiliki resolusi yang spesifik. Nah, ini dugaan sementara kita. Untuk menjawabnya, kita akan melakukan percobaan. Ya, silahkan diambil. Tiap-tiap kelompok mengambil neraca Ahaus. Bendanya boleh berupa batu. Ini batu sama benda. Ini, 2. Jadi, kalian ukur menggunakan neraca Ahaus. Benda pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima diukur. Nanti setelah dari sini menggunakan neraca Ahaus 4 lengan, pindah lagi urutannya ke neraca Ahaus yang 3 lengan. Jadi terserah mau mulai dari 4 lengan boleh, ya 3 lengan juga boleh. Tapi berhubung 3 lengan ada 3, jadi ada kelompok pertama dulu yang menggunakan neraca Ahaus
pakai 3 lengan, ada 3 kelompok. Jadi ini dulu dipakai, nanti kalau sudah selesai, pindah lagi ke kelompok berikutnya. Ini silakan diambil tiap-tiap peserta kelompok. Nah, ini 3 kelompok, silakan diisi LKPD-nya. Satu kelompok 1. Iya. Silakan. Bapak. Ini LKPD yang di sini. Ini ditulis dulu, baru disalin ke sana. Jawabannya ini Iya, jawabannya nanti. Ini pakai laptop. kelompok apa kita? Nah, tulis timbang. Ini urutannya lah. Berarti batu 1, nanti pindah. Nah, lagi. Ini masih kurang. Maksudnya galai. Nah, cari dulu. Ya, lanjut. Nama panjangnya apa? Nama panjang. Lebih kan? Sini. Ini maju, masih ini. Maju. Itu kelebihan. Lebihan. Nah, lebihan ini aja dimajukan. Ya. Baru geserin. Ini ada bikin apa? Kalau yang ini satu kembali ini sama kan? Ini dari 0 sampai 100 gram. Ini 0 sampai 500 gram. Ini dari 0 sampai 10 gram. Berarti kalau dari sini 1 gram, 2 gram, 3 gram, 4 gram, 5 gram, 6, 7, 8, 9, 10 gram. Berarti kan 1 gram. Berarti kalau bagi 10 lagi 0, iya 0,1 gram.
Jadi kalau misal tadi kan ininya di sini Pak. Ya, Ini sini kan ini 6,4. ya 6,4 gram. Ini berapa? 50? Ini 0. Enggak ada. Kalau ini 6,3. 4. Ah, 6. 300. Nah, 305 6 305 300 nih. Bukan nih. 300 Oh, enggak ada. 0. Oh, 0. Berarti 56,3 ya. Catat aja pakai ini aja. Sudah. Catat. Nah, ini batu 1, nanti kena pindah, jangan ketukar. Berarti tandai dah batu 1. Ya, urut batunya. Mana yang tadi udah dihitung? Ini sudah lo. Ya, yang tadi yang kamu sampaikan. Batu Yudis lo. Iya, batu Yudis. Berapa ada. tadi sana? Bendanya tadi di situ. Diambil. Padigam ambil rasa. Tahu rasa ini dah. Nah, itu batunya dari 3 Rasya. Tiga, yang tadi 2. 1-1 bukan langsung. Ya Allah, baca dulu petunjuknya. Nah, batu 1 ukur dulu berapa? Ukur dulu, baca deh hasil pengukurannya. Nah, ini paling besar. Batu 1, 2, 3 kena. Berapa dah? Ya dah. Ya silakan, ada yang ngukur. 5 kali ngukurnya. Catat dulu. Ya, kegiatan berikutnya kita akan presentasi. Ada kelompoknya sudah siap? Oke, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai neraca Ohaus. Saya sebagai moderator Muhammad Atafaren Pratama dan anggota saya Ahmad Bayhaqi, Muhammad Maikal. Ilang Aji Saputra, Muhammad Riki Saputra. Oke, selanjutnya kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Tujuan dari neraca Ohaus adalah peserta didik mampu menjelaskan fungsi neraca Ohaus dengan tepat. Peserta didik mampu menjelaskan cara mengukur massa benda menggunakan neraca Ohaus dengan tepat. Peserta didik mampu mengukur massa benda dengan neraca Ohaus dengan benar. Peserta didik mampu membaca skala pada neraca Ohaus dengan teliti. Peserta didik mampu menganalisis 2 alat ukur massa yang berbeda dengan tepat. Pengertiannya, neraca Ohaus merupakan alat yang dipakai untuk mengukur massa benda yang mempunyai ketelitian 0,01 gram. Prinsip kerja neraca ini adalah dengan
mengoperasikan atau membandingkan massa benda yang akan diukur dengan anak timbangan. Rumusan masalah. Rumusan masalah pertama adalah neraca OHS dapat diformulasikan dengan pertanyaan atau pernyataan yang menjelaskan aspek-aspek tertentu yang ingin diteliti atau dipahami dalam konteks penggunaan neraca OHS. 2. Pernyataan penelitian bagaimana performa neraca OHS dalam mengukur massa suatu benda dan sejauh mana akurasi serta ketelitiannya. Neraca OHS dikenal sebagai merek yang terpercaya dalam mengukur massa benda performa umumnya baik dengan tingkat akurasi dan ketelitian yang memadai. Teori singkat, neraca OHS adalah alat pengukur massa yang presisi umumnya digunakan di laboratorium. Alat ini bekerja dengan menggunakan prinsip pengukuran gaya gravitasi pada massa benda yang ditempatkan di atas platformanya. Neraca OHS dapat digunakan untuk mengukur massa benda dengan tingkat ketelitian yang tinggi, seringkali dalam rentang gram hingga kilogram. Neraca OHS memberikan hasil pengukuran yang akurat. Hipotesis, hasil pengukuran neraca OHS tidak terpengaruh oleh perubahan suhu atau kondisi lingkungan tertentu. Neraca OHS menunjukkan stabilitas dan konsistensi selama pengukuran berlangsung. Alat dan bahan, neraca OHS 3 lengan, neraca OHS 4 lengan, dan batu kubus logam. Langkah-langkah menggunakan neraca OHS 3 lengan. 1. Penempatan neraca. Letakkan neraca di tempat yang datar dan stabil, jauh dari gangguan atau getaran. Pastikan neraca berada pada permukaan yang sejajar dengan tanah. 2. Nolkan neraca. Pastikan neraca dalam keadaan mati. Putar jarum penunjuk 0 atau atur angka 0 pada tampilan digital ke posisi 0. 3. Pasang wadah sampet. Tempatkan wadah atau beker kosong di atas permukaan timbangan. Pastikan wadah tersebut bersih dan kering. 4. Nyalakan neraca. Hidupkan neraca dan tunggu hingga stabil menggunakan sebelum menempatkan sampel. Taruh sampel di atas neraca. Letakkan sampel atau benda yang akan ditimbang di tengah wadah di atas neraca. 6. Baca nilai. Jika menggunakan neraca analog, baca posisi jarum petunjuk. Jika menggunakan neraca digital, baca nilai yang ditampilkan pada layar. 7. Catat hasil pengukuran dengan cermat, termasuk satuan yang digunakan. Kesimpulan, neraca OHS adalah perangkat untuk menimbang massa benda dengan presisi tinggi. Kesimpulan, neraca OHS dapat berfokus pada akurasi pengukuran, kemudahan penggunaan, dan konsistensi hasil. Pastikan perangkat ini terkalibrasi dengan baik untuk memastikan kehandalan data. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kata yang tidak mengenakan, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Bapak Jumai selaku guru fisika kita, serta teman-teman dari kelas 10E yang saya hormati dan saya banggakan. Kami dari kelompok 4 ingin menampilkan hasil dari pengukuran massa benda menggunakan neraca OHS 3 lengan dan neraca OHS 4 lengan. Saya sendiri, Selviana Rahma sebagai moderator,
Dan anggota kelompoknya ada Alisah Naura Mumtaz, Muhammad Khairul Rizal, Muhammad Pasha Ali Rashid, Raditya Wahyu Prayoga, dan Yudhistira Muhammad Rifai. Table of Contents. 1. Ada rumusan masalah. 2. Teori singkat. 3. Hipotesis. 4. Neraca Ohaus 3 lengan dan 4 lengan. 5. Perbedaan-perbedaannya. 6. Keunggulan neraca Ohaus 3 lengan dan 4 lengan. Rumusan masalah. 1. Pengukuran massa benda menggunakan neraca Ohaus 3 lengan dan neraca Ohaus 4 lengan. 2. Perbedaan neraca Ohaus 3 lengan dan neraca Ohaus 4 lengan. Teori singkat, neraca Ohaus 4 lengan dan 3 lengan adalah alat ukur massa yang umum digunakan di laboratorium. Pada pengukuran benda dengan neraca 3 lengan, nama benda pertama batu yudis memiliki massa benda 32,3 gram atau 0,0323 kg. Pada neraca 4 lengan, gramnya hanya sekitar 29,8 atau 0,0298 kg. Pada kubus A memiliki massa benda 71,5 gram atau 0,0715 kg. Pada pengukuran massa benda menggunakan neraca 4 lengan hanya sekitar 70,2 gram atau 0,072 kg. Pada kubus B massa bendanya berkisar pada 69,8 gram atau 0,0698 kg. Pada pengukuran 4 lengan sekitar 67,87 atau 0,06787 kg. Keempat lengan. Pada keunggulan neraca Ohaus 4 lengan, stabilitas. Dengan 4 lengan, neraca ini dapat memberikan stabilitas tambahan selama pengukuran, terutama untuk benda-benda dengan massa yang signifikan. Presisi. Desain yang lebih rumit dapat meningkatkan presisi pengukuran, membuatnya lebih cocok penggunaan di laboratorium yang memerlukan tingkat akurasi tinggi. Pemilihan antara neraca Ohaus 3 lengan dan 4 lengan tergantung pada kebutuhan spesifik pengukuran dan tingkat presisi yang diperlukan. Kesimpulan, neraca Ohaus dengan 3 dan 4 lengan mengacu pada neraca dengan 2 lengan yang digunakan untuk menyeimbangkan massa suatu benda. Kesimpulannya, bergantung pada posisi seimbang dan lengan dan berat benda yang diukur. Thank you for the attention. Dan terima kasih untuk yang sudah menyimak dari hasil kerja kami. Semoga benar-benar bermanfaat bagi kalian semua yang ada di sini. Kami mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Berdirinya kami di sini ingin menjelaskan materi fisika tentang pengukuran massa benda menggunakan neraca Ohaus 3 lengan dan neraca Ohaus 4 lengan. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami dengan saya sendiri, Putri Zakia Wulandari. Sampingan saya ada Cinta Meta. Di sana ada Nadia Ramadhani. Di sana ada Anissa Ulia, Zahratul Sifa Azhar, dan Habibah. Masuk ke materi pertama akan dibacakan oleh Cinta. Tujuan. 1. Peserta didik mampu menjelaskan fungsi neraca Ohaus dengan tepat. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan cara mengukur massa benda menggunakan neraca Ohaus dengan tepat. 3. Peserta didik mampu melakukan pengukuran massa benda dengan neraca Ohaus dengan benar. 4. Peserta didik mampu membaca skala pada neraca Ohaus dengan teliti. 5. Peserta didik mampu menganalisis 2 alat ukur massa yang berbeda dengan tepat. Selanjutnya, rumusan masalah. 1. Bagaimana fungsi neraca Ohaus dengan tepat. 2. Bagaimana mengukur massa benda menggunakan neraca Ohaus dengan tepat. 3. Bagaimana neraca
Bagaimana membaca skala pada neraca Ohaus dengan teliti? 4. Bagaimana menganalisis dua alat ukur massa yang berbeda dengan tepat? Teori singkat. Neraca Ohaus adalah alat yang digunakan untuk mengukur massa benda dengan ketelitian tinggi, yaitu 0,01 gram. Alat ini sering digunakan dalam praktikum laboratorium atau kegiatan jual beli di pasar tradisional. Neraca Ohaus memiliki prinsip kerja yang sederhana, yaitu membandingkan massa benda yang akan diukur dengan anak timbangan yang ada pada neraca itu sendiri. Anak timbangan ini dapat digeser sepanjang lengan neraca untuk mengubah kemampuan pengukuran neraca. Massa benda yang diukur dapat diketahui dari penjumlahan masing-masing posisi anak timbangan setelah neraca dalam keadaan seimbang. Hipotesis. Hasil pengukuran neraca Ohaus tidak terpengaruh oleh perubahan suhu atau kondisi lingkungan tertentu. Neraca Ohaus memiliki resolusi dan ketelitian yang sesuai untuk tujuan pengukuran yang spesifik. Hasil pengukuran yang diperoleh dengan neraca Ohaus dapat direproduksi dengan tingkat ketelitian yang tinggi. Neraca Ohaus memberikan hasil pengukuran yang akurat. Neraca Ohaus menunjukkan stabilitas dan konsistensi selama pengukuran berlangsung. Alat dan bahan. 1. Neraca Ohaus 4 lengan, batu 3, kubus 2, neraca Ohaus 3 lengan. Sebutkan langkah-langkah. 1. Percobaan pertama menggunakan neraca 4 lengan. 1. Letakkan benda di atas piring beban yang akan diukur massanya. 2. Geser skala mulai dari yang terbesar. 3. Apabila garis sejajar dalam neraca sudah seimbang, maka hasil pengukurannya sudah bisa dibaca. 2. Percobaan kedua menggunakan neraca 3 lengan. 1. Letakkan benda di meja tempat beban yang akan diukur massanya. 2. Geser skala mulai dari yang terbesar hingga garis sejajar. 3. Apabila sudah seimbang, maka hasil pengukurannya bisa dibaca. Iya. Nama benda 1. Batu 1. Massa benda gram 63,92 gram. Massa benda Kg 006392 Kg. Nama benda batu 2. Massa benda dalam bentuk gram 44,6 gram. Massa benda dalam bentuk kilogram 0,0446 kilogram. Nama benda 3. Batu 3. Massa benda dalam bentuk gram 58,82 gram. Massa benda dalam bentuk kilogram 0,05882 kilogram. Nama benda kubus 1. Massa benda dalam bentuk gram 70,8 gram. Massa benda dalam bentuk kilogram 0,078 kilogram. 5. Kubus 2. Massa benda dalam bentuk gram 22,38 gram. Massa benda dalam bentuk kilogram 0,02238 kilogram. Pengukuran massa benda dengan neraca 3 lenggan. Nama benda pertama batu 1. Massa benda dalam bentuk gram 66 gram. Massa benda dalam bentuk kilogram 0,066 kilogram. 2. Batu 2. Massa benda dalam bentuk gram 46,4 gram. Massa benda dalam bentuk kilogram 0,0464 kilogram. 3. Batu 3. Massa benda dalam bentuk gram 60,7 gram. Massa benda dalam bentuk kilogram 0,067 kilogram. Kegiatan berikutnya
kita akan menyimpulkan. Nah, silakan, ada kesimpulannya? Kesimpulannya adalah pengukuran massa dengan menggunakan neraca 4 lengan dan neraca 3 lengan tergantung benda yang diukur. Ya, lanjut kesimpulan berikutnya. Selanjutnya ada kesimpulan hasil dari penelitian ini, kita dapat mengetahui cara mengukur suatu benda dengan massa benda yang berbeda dengan benar dan tepat. Ya, selanjutnya pelan aja. Neraca 4 lengan umumnya lebih stabil dan dapat menangani beban lebih besar dibanding dengan neraca 3 lengan. Ya, lanjut. Selanjutnya, neraca Ohaus adalah perangkat untuk menimbang massa benda dengan presisi tinggi. Kesimpulannya, ketelitian neraca Ohaus 4 lengan lebih teliti daripada neraca Ohaus 3 lengan. Sudah jawab? Ya. Ya, untuk mengetes pengetahuan kalian, apakah pretest dengan post-testnya berhasil? Nah, silakan buka classroom lagi. Kita akan melaksanakan post-test untuk uji pengetahuan. Ya, silakan mengerjakan. Ini telah berakhir pembelajaran. Mari kita tutup dengan doa. Silakan ketua kelas untuk menutup doanya. Sebelum menutup studi pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Berdoa selesai. Bapak akhiri dulu, cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.